Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu kita menerima kekuatan yang luar biasa untuk bersyukur pagi hari ini kita ada seperti kita ada pada saat ini, dan kita akan ibadah kembali pada pagi hari ini masih melalui ibadah online. Terus dukung di dalam doa supaya Tuhan campur tangan dalam renovasi gedung gereja kita. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Haleluya. Mampu
kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh menikmati kembali hadirat-Mu, lawatan-Mu, kekuatan dan penghiburan-Mu Tuhan. Kami akan ibadah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami, supaya ibadah pada hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan layakkan kami, setiap pribadi kami, seluruh jemaat-Mu, keluarga kami Tuhan. Kami bersama-sama beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami perlu kuasa dan mujizat-Mu, penuhi kami dengan sukacita surgawi, sehingga hari ini Tuhan kami layak menerima lawatan dan berkat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, memuliakan namamu. Kami serahkan doa ini, kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap bersukacita, semangat karena Tuhan telah menolong kita semuanya. Kita akan terus memuji Tuhan, karena di dalam pujian ada kuasa, ada hadirat Tuhan, ada kekuatan, dan ada semangat yang baru. Karena Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Kita angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin, haleluya. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan jangan lelah, haleluya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah, haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tentunya Tuhan suka akan setiap pujian kita pagi hari ini. Ya, kita akan siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Haleluya, Yesus. Amin.
kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembuhianku. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindung denganku. Kebenaran dan perisai di hidupku, Engkaulah sumber, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembuhianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini biarlah setiap pujian kami pada pagi hari ini Tuhan menjadikan pujian menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus pagi hari ini kami percaya dan yakin lewat pujian maka ada satu kekuatan. Lewat pujian hadirat-Mu nyata dalam hidup kami, kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, kami yang tiada berdaya lewat pujian pagi hari ini Tuhan. Kami semuanya dipulihkan, kami boleh dibangkitkan kembali untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, biarlah berfirmanlah pada kami, supaya firman-Mu itu akan menjadikan pimpinan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah siap untuk diberkati Tuhan, siap untuk ditolong Tuhan, siap untuk menerima mukjizat pada hari ini. Karena pada hari ini adalah hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tentunya Tuhan sudah menyiapkan segala berkat-Nya bagi setiap kita yang mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya akan membawakan tema pada pagi hari ini, yaitu sedikit menjadi banyak. Kita akan mengawali pembacaan pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan.
Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membawakan tema, sekali lagi saya katakan, sedikit menjadi banyak. Pagi hari ini kita akan merenungkan suatu firman Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, di mana di dalam kisah ini ya Tuhan Yesus pada waktu itu lagi mengalami suatu kesedihan karena kehilangan yaitu sahabatnya, yaitu Yohanes Pembaptis lagi sedang meninggal, dan Tuhan Yesus ingin menyendiri, ya dia ingin tidak ada orang lain yang bersama dengan mereka, tapi Tuhan Yesus pada saat itu dalam kesedihannya dia boleh tetap yaitu dalam pelayanan. Dalam kesedihannya Tuhan Yesus tetap memiliki semangat yang luar biasa, karena dia adalah Tuhan 100%, dia juga adalah Allah 100%, juga adalah manusia 100%, di mana pada saat dia kehilangan yaitu sahabatnya, yaitu Yohanes Pembaptis, sehingga Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan itu. Tapi sekali lagi saya katakan, di dalam kesedihan Tuhan Yesus pada saat dia melihat orang banyak berkerumun, saudara, maka disitulah dia juga menyembuhkan banyak orang, di situ juga dia menolong banyak orang. Pada saat itu Bapak Ibu, di mana dikatakan tadi orang banyak itu sedang berkerumun, akhirnya murid-murid katakan, biarkan izinkan orang banyak itu untuk pulang atau mereka kembali ke desa mereka masing-masing supaya mereka akan membeli makanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu dengan jumlah orang yang begitu banyak, dan suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka mendapatkan makanan, untuk mendapatkan minuman, tetapi Tuhan Yesus katakan, jangan biarkan mereka pulang, kamu harus memberikan makan kepada mereka. Saat itu Bapak Ibu, saya percaya para murid sedang memikirkan, bagaimana Tuhan ini, bagaimana saya akan memberikan makan seorang banyak sekian ini, memberikan makanan ribuan orang seperti ini, saudara. Nah, pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, sebagai identitasnya sebagai Tuhan, dia sebagai Raja, dia juga sebagai manusia juga yang merasakan bagaimana rasanya kalau orang itu kelaparan, bagaimana rasanya orang itu kalau kehausan, sehingga pada saat itu Tuhan Yesus tergeraklah oleh belas kasihan. Seringkali itu yang dilakukan oleh Tuhan, seringkali itu yang dirasakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mudah untuk jatuh belas kasihan, sehingga pada saat itu ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, pada saat itu murid mengatakan, yang ada pada saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana cara untuk bisa memberikan makan orang sebanyak itu? Pada saat itu Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan dikatakan adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, remaja. Tetapi pada saat itu yang ada hanya 5 roti dan 2 ketul ikan. Tuhan Yesus katakan, bawalah kemari yang ada itu, berikan kepada kami yang ada itu. Lalu para murid tidak banyak pertanyaan kepada Tuhan, karena dia tentunya tahu
biarpun di dalam hati mungkin ada satu keraguan, bagaimana 5 roti dengan 2 ketul ikan bisa memberikan makan orang 5.000 laki-laki, belum perempuan. Kalau dijumlah-jumlah ya bisa mencapai ya 15.000 atau berapa ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Namun pada saat itu ya murid akhirnya dia membawa ya 5 roti, 2 ketul ikan itu diberikan kepada Tuhan. Pada saat itu Tuhan menunjukkan mujizatnya kembali. Tuhan mengadakan mujizat kembali. Tuhan memberikan suatu kuasa yang sangat luar biasa. Pada saat dia sudah terima ya 5 roti dan 2 ketul ikan itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-19 ya, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput ya. Semua orang suruh duduk di rumput ya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu, Tuhan hanya melakukan ketika 5 roti 2 ketul ikan itu diberikan, diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan dia mengadah ke langit, dia menyerahkan kepada Bapa yang luar biasa ya. Dia mengangkat tangan, lalu pada saat itu ya terjadilah mujizat ya. Terjadilah suatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi ya dalam pemandangan para murid-murid. Tetapi itulah Tuhan yang luar biasa. Dia menjadikan 5 roti ya 2 ketul ikan ya menjadi banyak, menjadi berlimpah-limpah, sehingga semua orang yang ada di situ ya, para murid ya membagikan kepada orang-orang di situ ya saudara, yang sedang duduk di rumput ya, semua siap untuk menikmati berkat dan mujizat terjadi ya. Roti yang hanya 5 dan 2 ikan itu menjadi berlipat-lipat, menjadi ya bisa mencukupkan 5.000 orang ya, bahkan belum perempuan, belum anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, di dalam tangan Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Di dalam tangan Tuhan yang sedikit akan menjadi dirubah menjadi banyak, menjadi ya luar biasa ya. Itulah Tuhan kita, sehingga orang-orang tentunya pada saat itu saya belum membayangkan, wah ya pasti kagum, ya pasti hormat ya, wah ini adalah perbuatan yang luar biasa ya, sehingga orang-orang bisa makan dengan kenyang ya, mereka ya bisa menikmati ya, sehingga Yesus pada saat itu tentunya nama Tuhan dipermuliakan ya. Dan di saat itu ya dikatakan di dalam ayat yang ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang ya, tidak tanggung-tanggung berkat Tuhan, tidak tanggung-tanggung pertolongan Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Tuhan menyediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan ya, dia makan sampai kenyang ya saudara. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu 12 bakul penuh ya. Kita sudah makan dengan kenyang, tapi masih sisa 12 bakul. Luar biasa ya, Yesus yang disembah dan Allah yang disembah pada saat itu adalah Allah yang luar biasa ya, Allah yang mengadakan, yang menyediakan ya. Tuhan juga katakan, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga renungan pada pagi hari ini saudara, bagaimana untuk kita bisa ya mengalami seperti ini di zaman yang sulit ini, yang sedikit ini bisa menjadi banyak saudara. Maka ada 2 renungan yang harus kita renungkan sepanjang minggu ini, yaitu kita harus beriman penuh kepada Tuhan, dan yang kedua kita harus berserah kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yang kedua kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Itu
senantiasa menjadikan kita orang yang percaya ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang luar biasa di pemandangan dunia. Kita ini semestinya kita ini kecil, tetapi di hadapan Tuhan kita adalah besar. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita atau firman Tuhan pada pagi hari ini, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, mungkin talenta kita, mungkin kepandaian kita, mungkin harta kita, pelayanan kita berikan kepada Tuhan. Mungkin sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan sanggup melipat kali gandakan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga pada saat ini biarlah mujizat ini akan kita alami bersama-sama. Berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berikan kepada Tuhan apa yang ada itu sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita talenta kita, Tuhan katakan dalam pujian mengatakan bahwa bukan karena kepandaianmu, kecakapanmu, kecantikanmu, kamu bisa, itu karena anugerah Tuhan. Itu Bapak Ibu, apapun talenta kita, apapun yang menjadi hidup kita, kita berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, disitulah Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Hati kita, pikiran kita berikan kepada Tuhan. Kalau minggu yang lalu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sehingga saat ini Bapak Ibu, apa yang ada dalam hidup kita, mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, memberikan yang terbaik kepada hamba-hamba Tuhan, memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Di situ kita akan menemukan rahasia di dalam Tuhan, rahasia berkat Tuhan, rahasia itu mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Pada saat pagi hari ini firman Tuhan yang membawa kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menuntut kamu harus memberikan sekian, tetapi apa yang ada dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hati kita, atau ketulusan hati kita. Pemberian itu, karena Tuhan katakan apa yang kita berikan akan digoncang-goncang sampai dipadatkan sampai melimpah-limpah. Luar biasa. Ayat yang terakhir untuk mendukung firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Puji nama Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang berdaulat itu akan bertindak atas setiap penyerahan kita. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah perjalanan kita sepanjang minggu ini, kita akan senantiasa menjadi hidup ini yang sedikit akan menjadi banyak. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah tanamkan dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami akan terus senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan, dan untuk senantiasa lebih sungguh-sungguh lagi beriman kepada Tuhan, supaya apa yang ada dalam kehidupan kami ini, apa yang kami berikan kepada Tuhan, baik tenaga, waktu, pikiran, keuangan kami maupun harta kami, biarlah itu akan menjadi perhitungan bagi Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati rumah tangga, hidup nikah, anak-anak di dalam masa depannya. Tuhan berkati, Tuhan Yesus, lingkungan kami, kecamatan kami di mana kami berada. Kami juga serahkan buat renovasi gedung gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan melancarkan, Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, sehingga kami kembali untuk bisa beribadah di gedung, di rumah-Mu yang kudus, di rumah-Mu yang suci, bersama-sama dengan jemaat-Mu, gereja GSJP Philadelphia Maesan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan jalani sepanjang minggu ini bersama dengan Engkau. Kami juga menyerahkan buat negara dan bangsa kami. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, menyertai Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Curahkan berkat Abraham, curahkan berkat Ishak, curahkan berkat Yakub. Terlebih curahkan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan terus melingkupi hati, pikiran, dan jiwa kami bersama, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa. Haleluya. Amin.